Pertalite itu ditetapkan sebagai BBM penugasan. Karena ditetapkan sebagai BBM penugasan, maka kami sudah menyiapkan menambah pagu subsidinya dan sekaligus kompensasinya. Benar, harganya saat ini adalah 7.650. Harga keekonomian yang bukan 30.000, tapi Pertalite itu harga keekonomiannya adalah Rp12.566. Sehingga splitnya sebenarnya tidak sebegitu besar seperti yang dibayangkan sampai 30.000. Sehingga tidak ada urgensi untuk menaikkan Pertalite. Karena apa? Kompensasi dan subsidinya sudah kami siapkan sebesar 350 triliun. Walaupun itu 41 triliun itu untuk pagu subsidi listrik, sebagian untuk LPG, dan sisanya 974 dari 350 triliun itu untuk Pertamina. Dalam hal ini karena ada penugasan baru yaitu Pertalite. Sehingga gonjang-ganjing kenaikan harga itu sebenarnya dari mana kemudian kita datang pada kesimpulan untuk menaikkan harga Pertalite. Tidak ada itu. Oke, tapi kalau kita lihat begitu ya untuk kondisi harga energi secara global begitu ya, ini kan juga cukup tinggi dibandingkan asumsi dalam APBN kita di tahun 2022. Nah, Anda sendiri melihat kira-kira seberapa kuat sih Pak kondisi dari anggaran kita saat ini di tengah kenaikan harga? Begini, kalau ICP kita perkirakan sampai Desember ini rata-rata di 100 US dollar sesuai dengan asumsi ekonomi makro kita, maka sesungguhnya memang sampai di Desember akhir 2022 fiskal kita masih cukup untuk memberikan subsidi dan kompensasi terhadap Pertalite. Sehingga kita tidak perlu ada ketakutan berlebihan. Dunia memang saat ini masih di kisaran 118 sampai 119. Kita menetapkan postur itu di 100 karena kita memang dihitungnya dari Januari sampai Desember. Nah, dengan 350 triliun kurangi 41 katakanlah 309 triliun, insya Allah Pertamina tidak akan kelabakan untuk tetap mempertahankan harga Pertalite karena itu adalah penugasan dari pemerintah. Dan itu adalah perintah Mahkamah Konstitusi. Kenapa kita tidak menaikkan? Persoalannya adalah memang kita sengaja bersepakat dengan pemerintah untuk tidak menaikkan agar daya beli masyarakat kita tidak tergerus oleh kenaikan BBM. Kan ada yang perlu dijaga sesungguhnya di balik mempertahankan harga BBM. Oke, apakah di satu sisi seiring dengan kenaikan harga energi, kemudian juga ditambah dengan tidak hanya harga energi sesungguhnya, tapi juga harga-harga pangan ini juga tengah naik dan menjadi perhatian juga dari pemerintah, dan bahkan pemerintah juga harus menggelontorkan subsidi begitu bagi sejumlah komoditas pangan. Apakah Anda melihat begitu dengan kondisi saat ini defisit kita masih akan sesuai dengan target di sepanjang tahun 2022 ini? Justru kalau defisit itu pada tanggal 19 Mei, kami sudah sepakat dengan pemerintah dari 4,85% defisit kita di tahun 2022, kita turunkan defisitnya menjadi 4,5%. Ini menjadi suatu best effort yang kita lakukan Badan Anggaran dengan DPR RI, Badan Anggaran dengan pemerintah. Satu. Yang kedua juga, jangan lupa bahwa defisit kita dari 4,85 itu kita turunkan menjadi 4,5. Bahkan saya yakin, hakul yakin, karena penerimaan kita sekarang bagus-bagusnya, baik dari tentu dari komoditas-komoditas seperti batu bara, nikel, CPU, dan lain-lain, maka kemudian defisit kita bisa kita turunkan bahkan di 4,3 sampai 4,4. Ya, baik. Sehingga tidak perlu kita turunkan defisit kita. Karena apa? Rasio PDB, rasio hutang kita terhadap PDB di tahun 2021 itu 41%. Akhir Juni, rasio PDB kita sudah turun menjadi 38,8%. Sehingga justru terbalik. Karena apa? Didukung oleh penerimaan yang besar.